Baik, sekarang kita lanjutkan untuk proses yang berikutnya. Artinya di video sebelumnya kita sudah berhasil menginput data, menampilkan data, dan mencari data ya. Kita sudah berhasil membuatnya. Sekarang proses yang berikutnya adalah mengubah data atau date diklik di sini, mengubah data yang sudah ada. Prosesnya di edit ini adalah data yang mau diubah itu dipanggil dulu atau diklik dulu data yang saya diedit seperti ini, klik dulu datanya, kemudian data tersebut akan tampil dulu, baru kemudian diedit, baru dikirimkan kembali ke database. Oke, itu prosesnya ya. Saya tidak berbicara panjang lagi bagaimana untuk proses untuk mengubah data ini karena sudah saya jelaskan ketika di dalam pertemuan di kelas. Baik, prosesnya yang pertama urutannya adalah kita akan membuat bagaimana proses untuk mengubah data ini. Caranya adalah di dalam controller di sini buatkan sebuah metode baru, metode untuk tampilkan data yang mau diubah, atau kita tampilkan dulu datanya yang mau diubah dengan menggunakan apa? Functionnya adalah edit. Oke, kita klik, kita nanti ini ubah saja. Oke, set show ganti menjadi edit. Di sini kita editnya adalah di dalam tabel kategori, kita panggil modelnya, dan karena modelnya udah kita buat tadi, ini agak sedikit berbeda ya dengan yang apa namanya ini. Kalau yang di dalam modul agak berbeda itu disesuaikan saja. Ini kita set lagi, kita view-kan dia, view-nya kita panggil di sini ke dalam root admin kategori edit. Nah, oke. Dah selesai. Ini metode untuk menampilkan dulu data mana yang akan dilakukan perubahan. Nah, untuk perubahan sekarang kita buatkan formnya dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk kode HTML. Jadi sama seperti yang tadi, kita tinggal caranya adalah bentuknya seperti ini. Data yang mau diedit kita munculkan dulu dengan caranya seperti ini. Caranya adalah di dalam buat file baru di dalam view. Coba kita klik view di dalam view, resource view, kemudian layout admin ya, admin dalam kategori di sini. Kita buatkan sebuah file baru dengan nama edit. Caranya klik kategori, new file, buat nama file dengan nama edit.blade.php, sudah enter. Nah, sekarang di sini kita akan mengcopy paste lagi kode HTML untuk form edit data. Ini cukup copy paste saja di sini yang kode di dalam modul pendukung yang untuk form mengedit data. Jadi di sini seperti yang sebelum-sebelumnya hanya dimunculkan di sini. Ini title, ini layout kontennya, kemudian yang paling penting di sini aja sih, di sini. Oke, ini kita mengarahkan root itu, kita arahkan dia ke dalam controller yang bernama update. Ya, tapi belum kita buat ya. Nanti kita buat di dalam controllernya. Dia akan diupdate. Dan bagaimana diupdate-nya? Global variabelnya kita tentukan dia diupdate berdasarkan ID yang di sini. Kalau ini tetap metodenya post, mengirimkan data, kemudian kita mengedit data ini menggunakan metode put. Yang lainnya saya pikir sama, cuma di sini di dalam name sama seperti tadi, name ini kita ganti menjadi nama kategori, juga sama. Oke, jadi nama kategori, Ctrl C juga sama, nama kategori,
ini juga sama, jadi diganti semua. Ini jadi nama kategori. Bisa satu lagi. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang apabila sudah, yang lainnya kita tekan Ctrl S. Oke, apabila sudah ditekan Ctrl S, sekarang kita coba mengklik data yang mau diedit. Tapi sebelumnya, kalau kita buka file index yang untuk view index untuk menampilkan data. Kalau kita lihat di sini belum diberikan perintah untuk proses edit ya, mengedit data. Coba kita lihat di sini, oke, kita buka, reload lagi. Kalau kita klik edit, ini kan belum muncul apa-apa ya, artinya kita actionnya belum ada. Kita buka form index, yang index, nah ini kategori index, yang index ya, yang index ini. Oke, yang index ini kategorinya kita lihat di sini aksi di dalam menu edit, ini edit. Nah, kalau kita lihat di sini href-nya, di situ belum muncul, belum kita panggil yang function yang telah kita buatkan tadi. Nah, jadi sekarang kita ubah di sini, kita tambahkan functionnya di sini. Ini ya, yang tombol hapus ini boleh ditambahkan. Tadi yang kita hapus tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama seperti tadi, kita tuliskan di sini root admin kategori, kita panggil nama yang function di controllernya, edit. Kemudian karena kita ngeditnya berdasarkan primary key yang kita buatkan, kita panggil modelnya kategori. Kemudian di sini kita panggil data yang diedit itu berdasarkan ID-nya. ID-nya seperti ini. Jadi dia ada parameter yang dikirimkan. Data dikirim berdasarkan ID yang jadi primary key-nya. Kita tekan simpan, Ctrl S, tidak ada error. Kita buka project-nya, kita reload, kita klik edit, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita klik barang, muncul seperti ini. Oke ya, berarti sudah berhasil untuk ngeditnya. Sekarang menampilkan data yang mau diedit sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan update-nya, update ini. Artinya data yang diupdate langsung diubah di dalam database. Caranya bagaimana? Balik lagi ke controllernya. Di sini kita buat metode untuk kirimkan data yang diubah di form inputan. Jadi kita buatkan sebuah function untuk mengedit data. Nama functionnya kita berikan namanya update. Kita berikan namanya adalah update. Itu sudah diberikan bantuan oleh oleh Visual Studio Code. Oke, kita klik accept. Oke, nah seperti ini kita klik. Oke, nah kita berikan di sini. Oke. Nah, sekarang kita ini sama seperti tadi ya. Kalau yang ini kita copy paste saja yang kode yang di dalam apa namanya tadi, di dalam folder store function store tadi. Jadi yang pertama adalah validasi. Validasi ini. Validasi kita copy saja, validasi inputan. Ini validasi ini sudah. Nah, validasi inputan, tapi kita hanya mau menerapkannya untuk yang nama kategori saja. Karena kalau yang apa namanya, kalau yang untuk gambar kita tidak mengubah ya, hanya mengubah yang untuk nama kategorinya saja. Di sini kita berikan nama kategorisnya
ada sedikit penambahan kodenya, requires unique categories. Kemudian di sini kita berikan nama kategori, kemudian kita panggil modelnya. Modelnya adalah kategori. Akses dia berdasarkan ID. Oke, cukup. Nah, ini untuk yang validasi inputan. Kemudian ada dua kemungkinan di sini, artinya apabila diupdate datanya dua-duanya diupdate, gambar diupdate dan nama kategori juga diubah, maka kita mengeceknya itu dengan menggunakan percabangan if. Artinya jika dua-duanya diupdate, maka cukup yang pertama adalah if yang pertama jika yang di-update itu adalah cuma nama kategori, tidak dibawa untuk yang kosong, artinya apabila gambarnya tidak diupdate ya, artinya aliasnya adalah kosong dia, kita berikan seperti ini, 0, kayak ini. Artinya ini if ya, jika gambarnya kosong, artinya tidak dilakukan perubahan, maka yang diupdate di dalam tabel kategori, kita ketikkan di sini, kategori hanya kita panggil model. Oke, ini sudah diberikan. Find, cari, ini find or file. Oke, file. Kemudian cari di dalam kategori yang berdasarkan ID yang ada. Nah, artinya jika memang pertama adalah ini ngupdate-nya tanpa ada update gambar, jadi pertama kita cari dulu data yang berdasarkan ID yang mau diubah. Kemudian apabila sudah dicari datanya dan data tersebut ditemukan, berikutnya adalah update kategori. Ini udah ada ya, kita accept saja. Oke. Kategori di sini kita panggil di sini lakukan perubahan data. Kita munculkan datanya yang diupdate adalah nama kategori, kemudian seperti ini, request nama kategori. Nah, oke, cukup satu saja. Karena kita hanya mengedit satu dataset ini, karena error tutup kurungnya. Oke, ini apabila yang diedit cuma nama kategori, sedangkan gambar tidak dilakukan pengeditan. Sebaliknya, else, apabila yang diedit itu gambarnya juga diedit, maka yang kita lakukan adalah hapus dulu gambar sebelumnya dengan perintah panggil storage. Ini panggil storage. Oke. Storage disk. Kemudian seperti ini ya. Ini tinggal kita
karena udah diberikan bantuan ini. This kita hapus datanya di folder lokal, kemudian kita delete. Ini ada, kita klik aja accept, delete di dalam folder ini, kita edit dalam folder public kategoris, kemudian di sini ya kategoris, kemudian panggil, kita hapus dulu base name-nya kita ubah menjadi seperti berikut. Ini hash name kita ganti menjadi Linux. Oke, seperti ini. Masih ada error satu lagi. Oke, dah. Ini kode, artinya ini kode untuk menghapus dulu gambar sebelumnya, artinya biar tidak menimpa kedua kali untuk yang gambarnya. Oke, ini hapus dulu gambarnya. Kemudian apabila sudah dihapus gambar, upload file gambar yang baru. Nah, untuk upload gambar yang baru ini kita copy paste aja yang di atas, ya, yang find or file ini kita ganti di menyimpan gambar tadi yang ini request file image ya, siap. Ini saya copy saja. Oke, kita copy, ini kita atur biar rapi. Oke, image request file image, kemudian store as, simpan dia ke dalam folder publics. Ini sebentar saya cek dulu, else, oke, udah benar. Kemudian apabila sudah di upload gambarnya, baru kemudian update data di tabel kategori dengan data baru. Nah, caranya adalah dengan kita copy paste lagi dengan menggunakan perintah yang dimana tidak ada. Jadi kalau kita tuliskan saja lagi di sini. Kita tuliskan kategori yang pertama adalah panggil kategori. Oke, kemudian kategori kita pilih model yang ini ya, accept saja. Kategori find ini kita ganti menjadi or file, kita panggil fungsi ini. Kemudian lihat yang ini berdasarkan data ID-nya, dan baru di bawah kita panggil function untuk update datanya. Oke, yang pertama ini saja. Oke, ini kita tutup kurung dan error. Oke, di sini yang pertama yang kita edit adalah nama kategori. Oke, request nama kategori, kemudian yang kedua adalah gambarnya. Ini kita save saja, ganti ini menjadi image, request ini menjadi hash name, panggil function untuk hash name ya. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, berikutnya apabila memang ini fungsi untuk update selesai, kemudian kita seperti biasa munculkan pesan
sukses atau tidak. Kita copy paste saja yang di atas ini kondisinya. Artinya jika kondisi berhasil diupdate, maka munculkan pesan ini. Kita Ctrl C, bawa ke sini saja, taruh di sini. Oke. Kondisi ini saya rapikan dulu. Oke. Jika berhasil atau tidak ubah datanya. Nah, di sini kita data berhasil diubah misalnya. Kalau ini data gagal diubah ke dalam tabel kategori. Nah, sama seperti tadi ya. Ini tidak ada beda. Jadi kita tekan Ctrl S. Nah, artinya sekarang untuk yang function update sudah berhasil kita buat. Jadi kodenya seperti ini. Ya, oke, mulai dari sini sampai dengan di sini. Nah, sekarang kita coba apa istilahnya mengetes yang perubahan data ini. Tapi sebelumnya coba kita buka dulu. Kita menerapkannya di tekan tombol update ini. Tekan update nih. Caranya adalah di edit grade ini, kalau kita lihat ini sudah ada ya. Ini sudah kita buatkan tadi. Nah, di edit ini. Nah, sekarang kita coba edit misalnya barang baju menjadi misalnya adalah barang kas, kita ubah. Kita klik update. Berarti ada yang salah. Ada yang gagal di sini, kategori 1. Coba kita lihat kodenya. Ntar saya reload dulu. Kita edit. Oh, munculnya barang bekas juga ya. Udah betul berarti, udah berhasil diubah. Tapi apa namanya, pesan bahwa data berhasil diubah belum berhasil ya. Oke, kita lihat di yang kita copy tadi ya. Yang di sini ada yang controller. Sini if jika kategori return redirect root admin kategori index with success, data berhasil diupdate. Udah betul else. Berarti ini udah betul ya, tapi kenapa nggak muncul ya? Sebentar, kita lihat kenapa tidak muncul di database. Kalau kita lihat datanya masih udah berubah menjadi barang bekas komputer. Coba kita edit satu lagi. Oke, kita reload. Komputer menjadi misalnya adalah barang komputer. Kita klik update. Sudah berhasil di sini. Sudah berhasil, tapi warningnya nggak muncul ya. Warningnya. Oke. Coba kita klik kategori. Sudah berhasil diubah, tapi warningnya nggak muncul ya. Ntar kita coba cari kesalahannya di mana. Kita buka controllernya. Kita lihat di sini. Oke, kayaknya kesalahannya ada di sini dalam percabangan if saja sih. Kalau kita lihat di sini kan, jika if ini dibuka kurungnya di sini, tutupnya di sini. Kalau else dibuka di sini, maka ini dia langsung akan muncul ke bawah di sini. Sebenarnya percabangan kondisi ini dimunculkan setelah kurung else ini. Jadi bukan hanya di dalam ini ya, dalam else yang ini ya. Jadi caranya seperti ini saja. Kita ubah ini, pindahkan yang kondisi ini, kita pindahkan Ctrl X saja, cut. Kemudian kita letakkan dia di sini setelah tutup kurung else yang ini. Buka di sini, tutup di sini. Nah, di sini kita letakkan. Oke, kita letakkan di sini. Ctrl V. Oke, kira-kira seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan. Oke, sudah kita close. Kita simpan lagi. Kemudian kita reload di sini. Reload. Oke, kita edit barang bekas menjadi barang habis pakai. Kita update.
Oke, berhasil diubah ke dalam tabel kategori. Nah, itu proses untuk mengubah data. Kalau tadi kita hanya mengubah data nama kategorinya saja, sekarang bagaimana kalau mengubah gambar? Ya, coba klik. Misalnya kita cari gambar dulu yang lain, icon, barang, kas. Misal kita ganti dengan ini. Oke, kita ganti dengan ini. Kita simpan dulu. Gambarnya kita simpan di download bekas. Oke, kita ganti ini yang itu. Coba kita ganti barang habis pakai. Kita ganti choose file, bekas, open, kita update. Aduh, ini masih ada yang error. Kalau kita lihat errornya ada di sini di baris 84 di dalam hashname yang ini ya, hashname yang ini. Oke, ini ada kesalahan. Kita perbaiki ya, kita perbaiki gambarnya, kita perbaiki di sini. Buka controllernya, di sini. Oke, di sini. Oke. Oh, di sini kita belum memanggil yang image-nya. Di request name kita panggil di sini. Jadinya gini dia tidak menggunakan request ya. Dia menggunakan ini apa namanya image. Ya, cukup katanya seperti itu saja. Image has name. Oke, kita coba Ctrl S. Jadi ini yang diubah ya. Kalau ada muncul error seperti tadi, ini aja diubahnya. Oke, kita coba reload. Oke, nah ini gambarnya sudah ini ya, nggak muncul ya, karena mungkin sudah di uploadnya di database sudah berhasil terubah tadi. Nah, oke, kita coba ubah, edit, kita pilih gambar bekas, pun klik update. Oke, berhasil ya, berhasil diubah ke dalam kategori. Nah ini gambarnya udah berhasil nampak yang bentuknya seperti ini. Oke, berarti yang untuk hak mengubah data sudah selesai. Artinya secara proses mengubah data kita sudah berhasil melakukan perubahan data. Jadi diulang, diubah data hanya dimunculkan ini saja. Metode untuk menampilkan data yang diubah dan metode untuk mengirimkan data yang diubah di form inputan. Ini source code ini. Oke ya. Oke, sedikit panjang ya, tapi tidak jauh berbeda dengan yang di dalam modul. Oke, baik. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kita akan membuat proses untuk menghapus data. Oke, karena itu menghapus data, kita buatkan dalam video tutorial yang berikutnya.